Kenapa muncul ide teka-teki demokrasi? Sosialisasi pendidikan pemilu dan demokrasi ini memerlukan satu inovasi begitu. Pada saat itu saya terinspirasi ketika melihat anak sekolah itu mengisi teka-teki silang yang ada di surat kabar gitu ya, dan terlihat asik begitu. Dan yang kedua, ketika menyimak buku pelajaran anak sekolah juga begitu, ternyata di dalamnya itu materi pelajarannya itu di salah satunya itu disampaikan juga dalam bentuk teka-teki silang. Kemudian yang ketiga, sedang menonton televisi, yang menjadi narasumber itu adalah seorang ibu-ibu yang usianya sudah 81 tahun dan masih jelas ingatannya itu. Kalau bahasa yang sering muncul itu belum pikun gitu. Dan ketika ditanya oleh hostnya itu menyampaikan bahwa dulu ketika muda itu saya sering mengisi teka-teki silang gitu. Kemudian ditambah juga latar belakang saya gitu ya. Waktu masih kecil dulu gitu, kalau naik bis itu kan hampir selalu ada yang jualan buku teka-teki silang, dan saya pasti membeli itu, dan saya kerjakan sepanjang perjalanan bahkan sampai di rumah. Kenapa melibatkan mahasiswa UMY dalam pembuatannya? Karena memang seperti kalau bahasa orang Jawa itu tumbuh oleh tutup gitu. Jadi ketika kami punya ide untuk ada teka-teki demokrasi sebagai media sosialisasi, kemudian ternyata kami dihubungi oleh pihak UMY bahwa akan ada mahasiswa yang magang di KPU Kabupaten Bantul. Dari situlah kemudian pada saat pihak program studi ilmu pemerintahan melakukan penerjunan mahasiswa magang di KPU Kabupaten Bantul, langsung kami sampaikan bahwa teka-teki demokrasi ini menjadi output dari teman-teman mahasiswa magang. Apa tanggapan kamu tentang output magang berupa teka-teki demokrasi? Jujur waktu pertama kali denger tuh agak kaget karena belum kebayang untuk teknisnya gimana, isi bukunya bagaimana, tampilannya bagaimana. Karena sebelumnya juga belum pernah ada pengalaman juga kan untuk membuat buku sebelumnya. Tapi justru itu yang makin buat penasaran, jadi pengen cepet-cepet mulai. Dan ternyata hasilnya dan prosesnya itu lebih seru daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Hari pertama kita magang, Bu Guri menyampaikan kalau kita outputnya adalah membuat TTS. Saya berpikir ini nanti TTS juga akan dibawa lebih fun gitu lah, lebih fun untuk gen-gen sekarang gitu loh, biar udah dipahami, nggak bosenin gitu. Apa saja bagian dari TTD tersebut? 3 bagian utama. Yang pertama adalah teka-teki demokrasi, yang kedua, bagian kedua adalah anagram. Ini ada 2 model gitu. Satu, anagram yang berupa acak kata. Yang kedua adalah anagram untuk mencari kata yang sudah kami pilihkan. Dan bagian yang ketiga adalah perbedaan gambar. Nah, ini sebagai satu game gitu ya, yang ringan-ringan. Kebagian menyusun apa di buku TTD ini? Aku kebagian di 2 hal utama. Yang pertama aku ngumpulin dan menyusun istilah-istilah kepemiluan yang sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPU. Kedua tuh bikin soal-soal, terus ngecek definisinya sesuai dengan regulasi, terus mikirin gimana istilah-istilah itu dibuat menjadi soal yang menarik. Kalau kita ya sebenarnya tuh semuanya menyusunnya bareng-bareng, brainstormnya juga bareng-bareng, desain-desain dan lainnya itu sebenarnya bareng-bareng. Dan tapi sebenarnya kita ada penugasannya sendiri nih. Kalau yang saya itu kebagiannya bagian anagram sama perbedaan gambar. Saat berdiskusi untuk mengumpulkan istilah-istilah kepemiluan, adakah ilmu baru yang kamu peroleh? Banyak banget hal yang baru aku dapetin di KPU. Jadi pada proses saat ngumpulin istilah itu, kami berdiskusi langsung dengan ketua KPU dan juga anggota-anggota KPU. Mereka tuh ngarahin istilah-istilah apa saja yang paling penting dan relevan untuk dimasukkan ke buku ini. Yang bikin aku kaget itu banyak istilah-istilah dalam dunia kepemiluan. Dan banyak yang kedengarannya tuh mirip tapi maknanya jauh berbeda. Misal aku baru benar-benar ngerti bedanya misalkan DPS, DPT, DPTB, sama DPK. Logistik pemilu seperti surat suara pun ada istilah resminya. Waktu kuliah sih itu sudah pernah dengar ya istilahnya. Cuman pas dijelasin
secara langsung oleh anggota KPU tuh pengalamannya jauh lebih dapat. Kita banyak banget dapet ilmu tentang kepemiluan, KPU, yang itu tuh dari akar-akarnya guys. Dan juga kalau misal pun kita di kuliah, walaupun kita dapet nih mata kuliah yang namanya tata kelola pemilu, itu baru hal dasarnya, baru basicnya. Tapi yang ini kita benar-benar dapat dari akarnya dan sampai benar-benar semuanya tuh lengkap gitu. Berapa lama waktu penyusunan TTD? TTD ini atau teka-teki demokrasi ini disusun dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi teman-teman mahasiswa magang ini masuk di bulan Februari, hari itu juga langsung tancap gas gitu ya. Kemudian di bulan Mei ini sudah finalisasi dan kita launching di tanggal 20 Mei tahun 2026. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama nih, kita cara ngerjainnya kita harus tahu dulu target kita siapa. Dan ternyata bener target kita adalah pemilih pemula. Dan kalau udah kita jadikan soal, kalau misal pun itu udah dirasa pas, kita akan masukkan itu, kita akan fixkan dan lanjut ke editing dan lain-lain. Pengalaman paling seru apa selama menyusun TTD? Pengalaman yang paling seru waktu bikin soal semuanya itu, mulai dari anagram dan lain-lain itu, karena saya harus bolak-balik baca definisinya, menyamakan dengan regulasi. Jadi saya harus baca berulang-ulang kali biar sesuai dengan yang udah ada di regulasi dan soalnya itu tepat. Itu yang paling menguras pikiran sih, karena nggak bisa asal bikin soal, harus kepikiran dulu soalnya itu logis apa enggak, jawabannya satu atau lebih dari satu, terus tingkat kesulitannya itu sudah sesuai atau belum lagi bolak-balik di revisi sama pembimbing juga sampai ketemu yang benar-benar pas lah gitu. Untuk pengalamannya sendiri, saya pribadi saya lebih suka ke bagian editingnya ya, karena itu saya lebih suka mengeluarkan kreativitas saya gitu ke dalam buku ini gitu. Harapan apa terkait penyusunan buku TTD? Harapan yang pertama tentu berkaitan dengan teman-teman magang. Menyusun buku teka-teki demokrasi ini menjadi satu pembelajaran yang mudah-mudahan tidak terlupakan gitu ya. Karena di situ teman-teman mahasiswa magang kami ajarkan tentang istilah kepemiluan, bagaimana kemudian mereka harus mencari makna, definisi, regulasi berkaitan dengan setiap istilah itu. Dan kemudian juga kami berikan batas waktu gitu. Jadi ada mekanisme batas waktu. Artinya di sini ada pembelajaran bahwa nanti di dunia kerja gitu ya, semua pekerjaan itu ada targetnya, ada batas waktunya yang mungkin selama ini belum terinternalisasi secara mendalam di mahasiswa karena dunianya masih dunia belajar di kampus begitu. Selain itu juga tentu kami berharap melalui buku teka-teki demokrasi ini nanti bisa memberikan pendidikan pemilu dan demokrasi kepada masyarakat luas, khususnya pada pemilih pemula, sehingga belajar demokrasi itu bukan sesuatu yang harus serius, harus di ruang kelas, harus di suasana yang tegang gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang enak, santai, dan itu bisa dikerjakan sendiri atau bahkan berkelompok mengerjakannya. Harapanku sih buku ini beneran sampai ke banyak orang, terus juga dikerjain bukan cuma dipajang, karena prosesnya itu nggak mudah juga ya. Setiap soal tuh ada perjuangannya tersendiri lah. Dan buat saya pribadi tuh pengalaman yang nggak akan saya lupa juga, karena belajar banyak banget, bukan cuma soal pemilu tapi juga soal ketelitian, kesabaran, dan juga gimana rasanya menghasilkan sesuatu yang nyata dari proses yang panjang, dimulai dari meja magang di KPU Bantul. Kalau harapan saya sendiri itu tuh sosialisasi ini tuh bisa lebih menarik, lebih efektif, terutama untuk pemilih pemula sendiri, karena target kita adalah pemilih pemula. Dan semoga buku ini bisa disebarluaskan ya untuk teman-teman. Dan berharapnya ini juga bisa bekal kita atau teman-teman untuk menjadi pemilih yang cerdas.